Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Oke teman-teman, hari ini kita masuk ke pertemuan ke-9, kalau nggak salah ke-9 ya. Harusnya ke-10 ya, karena kemarin 01 gitu ya, 01 kali. Cuman nggak apa-apa, nanti bisa diganti di lain hari. Oke, hari ini kita bahas tentang e-move dan e-closure pada non-deterministic finite state automata atau NFA. Jadi kita membahas tentang e-move dan e-closure pada NFA. Oke, apa sih, kita nanti bahas satu-satu, apa sih itu e-move, apa itu e-closure, beserta contoh-contohnya. Jadi teman-teman silakan nanti didengarkan, dilihat, kalau bingung nanti bisa tanyakan di komentar juga boleh, atau mungkin bisa tanya di grup juga boleh. Oke, next. NFA dengan e-move. NFA dengan e-move transisi E. Ini bukan E ya, tapi mungkin bahasanya epsilon atau hampa. Jadi bahasanya bukan, ya mungkin bisa lebih enak dibaca E karena mirip dengan E gitu ya. Tapi ini adalah simbol hampa, artinya kosong, nggak ada, hampa gitu ya. Nah, ini diperbolehkan merubah state tanpa membaca input. Jadi perubahan contoh dari Q0 ke Q1 itu tanpa membaca input, karena yaitu kosong, epsilon. Oke, paham ya? Jadi NFA dengan e-move diperbolehkan merubah state tanpa membaca input. Kalau biasanya kan input kan A atau B atau 1 atau 0. Nah, ini kosong tetapi bisa berpindah dari Q0 ke Q1 contoh. Disebut dengan e-move karena tidak bergantung pada suatu input ketika melakukan transisi. Jadi kalau biasanya teman-teman ketika menginputkan berpindah dari initial state atau biasanya Q0 ke Q1, biasanya harus ada input nih, input 1 atau input 0 atau input A atau input B. Nah, ini tidak diperlukan ketika berpindah dari Q0 ke Q1 atau dari initial state ke state berikutnya, atau dari initial state ke final state. Itu tidak perlu diperlukan inputan, tapi bisa berpindah. Oke, kegunaan e-move adalah untuk memudahkan mengkombinasikan finite state automata. Jadi nanti akan ada menggabungkan dengan equivalennya dan seterusnya. Oke, bisa dipahami teman-teman ya. Jadi kita intinya adalah kita bisa berpindah berpindah transisi gitu ya, berpindah transisi tanpa memberikan inputan sama sekali gitu ya, karena epsilon atau hampa. Oke. Nah, e-move pada transisi state. Sebuah transisi dapat mempunyai input, output, atau e-move gitu ya. Suatu e-move dengan state Q0 dan Q2 yang berhubung dapat pindah tanpa menghasilkan inputan atau karakter pada transisi busur hampa. Biasanya transisi kan ada inputannya nih. Nah, sebuah transisi itu dapat mempunyai input, output, atau e-move. Kalau kita yang kita biasa pelajari yang di awal-awal adalah adanya ya input aja sama output. Tapi kita nggak pernah belajar tentang epsilon move itu e-move. Nah, suatu e-move untuk state Q1 ke Q2, jadi perpindahan dari Q1 ke Q2 dengan mengarahkan ke busurnya itu dapat berpindah tanpa menghasilkan inputan sama sekali. Jadi biasanya kan gini, Q0 ke Q1 ke Q2 ketika berpindah ada busur panahnya. Dibayangkan teman-teman ya. Kemudian ketika ada busur panahnya, biasanya di atasnya ada tulisannya nih, 0 atau 1 atau A atau B. Nah, ini hampa tanpa ada inputan sama sekali. Tetapi ada simbol di atasnya adalah E itu, epsilon itu. Oke, teman-teman bisa dipahami ya. Nah, untuk memahaminya maka kita lihat gambarnya dulu. Nah, ini ada 5 state, Q0, Q1, Q2, Q3, Q4. Ini adalah contoh inputan normalnya. Dari Q0 ke Q1 ada inputan A. Kemudian dari Q1 ke Q3 ada inputan B. Ya, gitu ya. Contoh ya, berarti A, B. Nah, dari Q3
itu ada inputan juga, ada 2 nih, ke B, yaitu ke Q0, dan satu lagi ini epsilon atau E-move. Cara bacanya gimana? Cara bacanya seperti ini. Dari Q0 tanpa membaca input dapat berpindah ke Q2. Kita kembali lagi. Dari Q0 tanpa membaca input dapat berpindah ke Q2. Nah ini. Q0 ke Q2 itu tidak ada inputan sama sekali. Beda dengan Q0 ke Q1 ada inputan A. Q1 ke Q3 ada inputan B. Nah ini tidak ada inputan. Dilambangkan dengan, walaupun ada tulisan di sini, tetapi dilambangkan dengan simbol E atau epsilon atau hampa. Nah, dari Q0 bisa berpindah ke Q2 itu dengan tanpa inputan atau epsilon move. Nah, kemudian dari Q2 ke Q4 juga bisa berpindah tanpa inputan, yaitu dengan simbol ini tanpa inputan, Q4. Oke, teman-teman bisa dipahami ya. Jadi perpindahan dari Q0 ke Q2 itu tanpa inputan, Q2 dari Q4 juga tanpa inputan. Artinya berarti Q0 secara tidak langsung itu juga bisa berpindah ke Q4 tanpa memerlukan inputan. Yaitu urutannya berarti Q0, Q2, Q4. Oke, bisa dipahami ya. Bisa Q0 ke Q2, Q2 ke Q4, atau Q0 berarti urutannya adalah ke Q4. Mohon maaf, ini harusnya ada final state di sini. Saya kurang, nanti di sini saya ada tambahan di Q4-nya kita sepakati final state. Saya mohon maaf, salah penggambaran tadi. Jadi ini tambahkan final state. Oke. Yang ketiga, dari Q3 tanpa membaca input dapat berpindah ke Q2. Kita kembali lagi, dari Q3 ke Q2 itu bisa berpindah tanpa ada inputan. Q3, Q2, dan Q4 ini berarti bisa masih melanjut nih. Oke, teman-teman masih lanjut ya. Q2, Q3, Q2, Q4 bisa berlanjut. Nah, ini harusnya final state. Artinya apa? Artinya kalau ada inputan dari Q0 ke Q1, kan ada nih Q0, Q1, oke lanjut A. Q1 ke Q3 ada B. Nah, harusnya normalnya NFA normalnya adalah sini stop. Mohon maaf, ke B ada inputan lagi, tetapi ini bukan final state, maka harusnya tidak bisa diterima kan, karena berakhirnya bukan di final state. Tetapi dengan adanya epsilon atau E-move, maka dari Q0, Q1, Q3, Q2, dan Q4, maka ini bisa diterima. Oke, bisa dipahami ya. Nah, biasanya sih kalau kita bicara NFA atau DFA normalnya ini stop di sini, tidak diterima karena Q0 di sini bukan final state, tapi kita sepakati Q4 ada final state, ini adalah kurang. Harusnya di sini ada gambar bulatan lagi satu di sini. Oke ya, Q0, Q1, Q3, Q2, Q4. Oke, bisa dipahami? Nah, semoga bisa dipahami teman-teman. Jadi intinya adalah E-move adalah kita bisa berpindah transisi, bisa berpindah state itu tanpa adanya inputan, sehingga itu disebut dengan epsilon move atau E-move atau hampa. Loh Pak, kenapa nggak ditulis kosong aja gitu? Kalau kosong nggak susah bacanya, makanya ada simbol kita sepakati dulu sih, kalau simbol seperti ini adalah hampa, nggak ada inputan gitu ya. Kalau nggak ada inputan kan berarti kan tetap harusnya kan harus adanya ada inputan gitu biar bisa berpindah, tetapi tanpa ada inputan ini bisa berpindah seperti itu teman-teman. Jadi kenapa ini Pak, kenapa sih nggak ditulis kosong aja? Kalau kosong jadinya ada inputan kosong gitu ya. Kosong itu inputan, satu juga inputan gitu. Tapi kalau hampa itu gimana ya? Ini logo hampanya ini, simbol hampa bukan logo. Oke, next, semoga bisa dipahami. Nah, kalau tadi sudah ada E-move, maka sekarang kita E-closure untuk suatu NFA dengan E-move. Jadi kita ada E-closure nih, ada istilah lagi E-closure. Kalau tadi E-move, ada E-closure atau epsilon closure dan epsilon move. Epsilon itu apa? Hampa.
E-closure adalah himpunan state yang dapat dicapai dari satu state tanpa membaca input. Masih ada hubungannya dengan move gitu ya. Jadi tanpa membaca move. E-closure key 0 himpunan state yang dapat dicapai dari state key 0 tanpa membaca inputan. Ya, tanpa membaca input berarti tanpa membaca input berarti di sini adalah epsilon. Jadi key 0 sama dengan e-closure key 0 himpunan state yang dapat dicapai dari state key 0 tanpa membaca input. Nah, yang ketiga adalah pada suatu state yang tidak memiliki move, maka e-closure-nya adalah state itu sendiri. Oke, dipahami teman-teman. Kalau di sini tidak ada move, tidak ada epsilon move, maka e-closure-nya itu dia sendiri. Contohnya adalah key 0. Key 0, e-closure key 0. Tetapi dia tidak ada logo move-nya, epsilon-nya, maka yaitu e-closure key 0, maka ya key 0. E-closure key 0 ya key 0 karena tidak ada inputan atau move yang tidak memiliki move. Oke, kalau bingung kita contohkan. Ini masih gambar yang sama ya, maka saya kopas tadi, cuman harusnya di sini adalah final state key 4-nya. Saya salah tulis, jadi mohon maaf sekali. Nah, kita satu dulu, sepakati dulu. Dengan melihat contoh 1, maka dapat dituliskan e-closure key 0 sama dengan key 0, key 2, key 3. Oke, diingat-ingat ya. Key 0, key 2, key 3. E-closure key 0, key 2, maaf, key 2, mohon maaf, salah. Harusnya key 4. Oke, sebentar ya. Sebentar. Mohon maaf, ini ada kesalahan. Ini harusnya key 4. Closure key 0 harusnya key 4. Oke, sebentar. Oke, lanjut presentasi share screen. Oke, lanjut ya. Sudah kelihatan ya teman-teman ya. Jadi e-closure key 0 itu adalah key 0, key 2 dan key 4. Kita lihat gambarnya. Key 0, key 2 dan key 4. Ingat, kita sepakati lagi key 4 adalah final state. Oke ya. Gimana cara bacanya? Oke, yang pertama adalah key 0. Key 0 dapat tanpa ada inputan itu ada simbol epsilon berpindah ke key 2. Set key 2. Maka ditulis key 2. Oke ya. Kemudian dari key 2 itu ada simbol epsilon itu berpindah ke key 4. Maka ditulis key 4. Dan ini adalah final state. Nah, terus kok kenapa di key 0, Pak? Nah, ini jadi pertanyaan. Key 0 kan nggak dapat inputan apa-apa nih, gitu ya. Kenapa ada key 0 gitu ya. Nah, kalau ini kan sepakat kita nih key 0, key 4, maka ada inputan key 0, ada epsilon key 0, key 2, key 4 ya kita tuliskan. Key 2, key 4. Nah, kenapa ada key 0 gitu ya? Yuk, kenapa? Bisa dijawab kenapa di key 0? Kembali ke teori di awal, pada suatu state yang tidak memiliki move, maka e-closure-nya adalah state itu sendiri. Ya, e-closure-nya ini tidak ada move dari inputan awal, maka dia masuk ke dalam e-closure itu sendiri. Maka ditulis menjadi key 0, key 2, key 4. Oke, teman-teman paham ya? Jadi key 0, key 2, key 4. Oke, bisa dipahami?
Sekarang yang kedua, e-closure key 1. Closure key 1 mana? Nah, ini. Kembali lagi ke teori yang tadi. Pada suatu state yang tidak memiliki e-move, maka e-closure-nya adalah state itu sendiri. Key 1 adalah key 1. E-closure-nya adalah key 1. Paham ya teman-teman ya? Jadi pahami ya. Selanjutnya, e-closure key 2. E-closure key 2. Kalau kita lihat harusnya ke key 4. Ya, benar. Dan e-closure itu sendiri yaitu key 2. Berawal itu sendiri. Maka key 2 dan key 4. Oke. Lanjut. E-closure key 3. Maka kita lihat key 3 itu masuk e-closure itu sendiri key 3 ke key 2 dan ke key 4. Maka tulisannya key 3, key 2, key 4. Dan key 4 itu yaitu key 4 itu sendiri e-closure-nya. Oke, tidak ada inputan masuk ke sini sih. Itu ya, key 4. Oke, bisa dipahami teman-teman ya. Jadi cara membacanya seperti ini contohnya. E-closure 0, key 0, key 0, key 2, key 4. Oke. Semoga bisa dipahami teman-teman. Selanjutnya, oke, saya jelaskan dulu. Pak, bagaimana kalau seumpama dari key 4 itu ke key 1? Pertanyaannya gitu. Pak, kalau dari key 4 ada tarik busur ke key 1 gimana? Ya nggak apa-apa. Berarti dituliskan di sini key 0, key 2, key 4, key 1. Karena kalau dia kembali ke key 1. Nah, key 2, key 4 berarti ke key 1. Seperti itu. Kalau ada gambar garis dari key 4 ke key 1 karena masih berlanjut. Oke, dipahami teman-teman ya. Next. Contoh yang kedua. Lihat contoh 2. Key 0. Kita lihat key 0, key 1, key 3. Aduh, sorry. Key 0 e-closure key 0, key 0, key 1, key 3. Key 0, key 1 selanjutnya adalah key 3. Oke. Sepakat ya? E-closure-nya adalah key 0, key 1 ke key 3. Sekali lagi mohon maaf ini salah gitu ya. Harusnya panahnya ke bawah. Oke, saya revisi dulu. Panahnya harusnya ini adalah ke bawah, bukan ke atas. Maaf sekali. Ini panah ini adalah ke bawah. Bukan ke atas ya. Persen lagi. Nah, sudah saya rubah. Nah, ini harusnya ini key 4 gitu ya, final state. Oke. E-closure key 1. Key 1 itu mana? E-closure key 1 key 3. Oke ya, benar ya. Key 1 key 3. Kenapa ada key 1 ya tadi? Karena tidak ada inputan, maka dia e-closure itu sendiri. Teori tadi pada state yang tidak memiliki e-move, maka state closure-nya adalah state itu sendiri. Oke, key 2. Key 2 itu key 2, key 4. Key 2 mana? Key 2. Oke, key 2 itu sendiri dan key 4. Oke ya. Key 3 ya key 3 ini. Ya ini aja gitu ya. E-closure-nya key 3. Key 4. Nah, key 4. Selesai. Itu cara membaca antara e-move dengan e-closure. Ya, teman-teman bisa dipahami ya teman-teman ya. Sudah saya kasih contoh, teorinya juga sudah. Silakan bisa dipahami. Kalau ada tanyakan nanti ada di link komentar juga bisa tanyakan juga buat teman-teman. Minggu depan kita bahas kalau minggu kemarin kita bicara equivalent, sekarang kita bahas tentang e-move dan e-closure, maka minggu depan kita membahas tentang equivalent pada e-move dan e-closure itu sendiri, pada NFA. Masih banyak yang harus kita pelajari terkait teori bahasa dan otomata. Terima kasih, saya cukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan.
kesalahan penulisan tadi ya, saya nggak teliti, mohon maaf. Insya Allah ke depannya tidak ada kesalahan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.